Tarekat Nusantara dikatakan oleh pengarang kitab Uqudul Almas, karya dari Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, bahwa tarekat yang dipeluk oleh para leluhur kita, dzurriyyah wal mereka yang bukan muktabaroh, yang tidak usul ilallah, tetapi thariqah syaitoniyah al-mumkitah yang terhina, ya, yang bisa masuk dalam jalur kezindikan, kekufuran yang nyata. Nah, ini bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala aidan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au bihi ilal jannah au kama qol amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami sayangi, yang kami cintai, segenap pemirsa dan pendengar semua di seluruh negeri. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermuwajahah lewat udara ini dengan keadaan sihah wal afiyah, segar wal abugar, tiada halangan suatu apa. Semoga dengan wasilah nikmat Allah yang tak terhingga ini kita mampu menggunakannya untuk ibadah, baik yang bersifat mahdhoh ataupun ghairul mahdhoh. Di antaranya adalah thalabul ilmi, bagian daripada iman kita ini. Kita tetap meningkatkan kualitas pemahaman, keilmuan kita untuk mendukung kualitas ibadah kita kepada Allah yang Maha Esa. Semoga niat kita bersama ini diiringi dengan ridha Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan doa kami untuk panjenengan semua yang telah menyediakan waktu dan tenaga, sekaligus data yang telah panjenengan sediakan bersama, semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Malam hari ini kami akan berbicara dengan panjenengan semua, membahas materi Tarekat Nusantara, dikatakan oleh pengarang kitab Uqudul Almas, karya dari Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, bahwa tarekat yang dipeluk oleh para leluhur kita, dzurriyyah wal mereka yang bukan muktabaroh,
yang tidak usul ilallah, tetapi thariqah syaitoniyah al-mumkitah yang terhina, ya, yang bisa masuk dalam jalur kezindikan, kekufuran yang nyata. Nah, ini bagaimana? Apakah ada bukti data kitabnya? Nah, kita ulas bersama. Di bawah ini sudah kami sertakan link untuk panjenengan akses bersama kitab Uqudul Almas Juz 1. Kitab tersebut menerangkan tentang biografi dari Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang mengarang kitab Tadhkiratun Nas kemarin itu yang kita bahas. Nama kitabnya adalah Uqudul Almas Bimanaqibil Imamil Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini kitabnya. Panjenengan berhak untuk memilikinya, menjadikannya sebagai referensi kajian panjenengan semua. Kami sertakan di haizim.com di bawah video kita. Sebelum kita masuk pada inti materi malam hari ini, terlebih dahulu ada mukaddimahnya terlebih, ya, tentang hal yang sangat urgent. Sore hari tadi itu ada respon dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang mengata-ngatai kita ini monyet. Kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam.
menyerah, maka selamatlah dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madharah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah. Umat Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura, ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa akan terhasut. Nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan. Ya, bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan. Ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita-kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet-monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Kiai Imad dan kawan-kawannya semua, wis pokoknya Kabaji Roma Irama semua rasis, fasis, monyet-monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyendarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielu-elukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis, ya, tidak menenteramkan, menenangkan hati pendengar dan penglihatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok masih ada manusia seperti ini? Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dari klan Ba'alawi itu, ya, seperti ini, gitu. Seperti ini. Ini adalah bukti. Selain data yang kami sampaikan selama ini, ada bukti nyata. Ternyata ya begini ini, gitu loh. Kalah diskusi, debat, menampilkan data referensi, mainnya framing adu domba terhadap umat ini. Ya begini ini, yang merusak bangsa dan negara, khususnya agama Islam kita ini. Berbahaya ini, mohon maaf. Oke, Pak Kapolda, Bin, intelijen, semua, itu juga Kapolri untuk segera menindak ini. Mohon, ya, dikasih teguran atau panggilan.
Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada ormas keagamaan NU, MUI, Muhammadiyah untuk bersatu bersama. Ayo mengaji bersama, ya, kitab-kitab karya mereka, sekaligus cek data referensi kitab nasab mereka, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mudah, ya, ditipu, dibohongi, dibodohi oleh mereka, dalam rangka turut serta mencerdaskan bangsa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau saya tampilkan nanti jenengan marah semua. Videonya itu, ya Allah, kok ada manusia Indonesia seperti ini. Lah inilah dulu kenapa kok Yaman itu perang saudara sampai sekarang, ya nggak dulu. Nggak hanya dulu saja, sekarang ya masih. Ya kayak gini ini, dijak rukun bareng, dirangkul malah tambah mukul. Diingatkan malah tambah melawan. Nah ini, ya Allah, Rizik Syihab anti nasihat kalian saudara dari PC Hitam Ahmad Ghufroni, bismillah niat ngaji nggih sami, kita kan niat ngaji gitu loh. Ada kitabnya Uqudul Almas, ini kan kitab mereka gitu loh. Kenapa kita bongkar-bongkar kok malah mereka marah semua, itu bagaimana gitu loh. Ya harusnya islah, sudah saya menyerah, aslim taslam, menyerahlah maka kalian akan selamat dan kami akan menjadi manusia pemaaf. Contoh Romo Kiai, ya Kang Mas, ya Gus Fuad Riyadi dengan elegan minta maaf atas ucapan Kirdun terhadap Sis Al-Jufri, tapi malah justru di framing lagi gitu loh, di framing dan dibalas dengan cacian, rasis, fasis, ya. Ya Allah, ada manusia seperti ini itu loh. Saya itu kadang-kadang heran ya. Kok ada produk manusia yang terlahir seperti ini itu loh. Seorang imam ya, seorang habib dari markas Syihab. Kang Mas Rizik Syihab, sadarlah Kang Mas. Jangan korbankan bangsa ini. Dulu Ahmad Aidit bin Abdullah Aidit Bangka Belitung sebagai corong utama dan pertama Partai Komunis Indonesia, ya seperti panjenengan ini ucapannya dulu mengadu tumpuk, waduh, akhirnya perang saudara, 200.000 nyawa melayang sia-sia, perang saudara. Kok jenengan mau mengulanginya lagi, itu bagaimana Kang Mas? Istighfar, istighfar. Fungsi sholat Anda, puasa Anda itu di mana? Sholat itu hablum minallah, Allahu Akbar, ditutup dengan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullah. Sebarkan, tebarkan kedamaian di sekelilingmu. Assalamualaikum warahmatullah. Sebarkan, tebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di sekitarmu. Itu sholat Mas. Lalu masukkan ke dalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Sholat Mas, istighfar, ya. Nanti tak kirim ya. Enggak channel ini kan khusus rekaman langsung. Nih, jam 5 menjelang buka puasa tadi kok. Dan ada video lain waktu ada wawancara ya. Beliau itu tampilkan nggak apa-apa ya. Suaranya. Ya Allah, saya itu kadang-kadang ngelus dodo gitu loh. Kok ada produk manusia seperti ini, itu kadang-kadang itu saya itu ngelus dodo. Ya Allah, padahal selama ini kami tidak pernah itu, ya, usir mereka. Bapak, nggak pernah saya, nggak pernah saya menghindari itu. Ini keilmuan, ya, bukan kebencian, atas dasar keilmuan. Ya kalau memang menantang seperti itu, ya kita lawan satu sajalah dengan saya. Kalau memang gulat di tengah Monas misalkan ya, nggak terlaksana, ya ayo dengan serang-serangan hizib lah ya. Saya punya hizib Nasor, hizib Bahr ya, hizib Al-Ghazali ya. Ya itu ayo kita serang-serangan aja, itu aja. Sekalian itu. Santai-santai. Lah santai-santai. Ya mana yang menang, mana yang lebih
terima oleh Allah doanya silahul mukmin itu, ya, biar selesai masalah bangsa ini. Daripada mengorbankan sesama anak bangsa. Okay. Ucapan monyet-monyet, kalau nggak percaya jenengan dengar sendiri, dikira nanti itu saya fitnah, ya. Dalam kaidah mereka, kalau sudah memakai imamah hijau itu siap perang. Tapi jawaban saya tidak. Kalau saya siap perang, keris sengkelat kiai warisan leluhur saya taruh di depan. Saya tidak berpakaian seperti ini. Saya akan berpakaian seperti pakaian Sultan Agung ing Mataram, Sayyidin Panatogomo. Tapi tidak. Karena apa? Sesama umat Islam itu tidak boleh berperang. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau sahabat Utsman terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Ali itu gara-gara politik kan ya. Lah aku ini apa nih, orang politik, saya bukan bupati, bukan gubernur yang membeli kebijakan, hanya mencerdaskan umat Islam itu. Gitulah Kang Mas. Ayo damai. Ya, bareng-bareng ayo kumpul, duduk bersama, ngopi lah. Saya nggak ngerokok, ayo ngopi bareng. Ngaji bareng ya. Kitab Uqudul Almas ini membahas tentang bagaimana sejak leluhurnya dulu itu mengata-ngatai leluhur kita gitu loh. Thariqah Naqsabandiyah Qadiriyah di Jawa, Sumatera, di Zanzibar, Somalia ya. Itu Thariqah Syaitoniyah. Dan ada kitabnya. Lah kalau saya fitnah itu ya sudah masuk penjara saya. Dosa Kang Mas, dosa besar. Jadi kami nasihati Kang Mas Rizik Syihab ya, Kiai Muhammad Fuad Riyadi sudah minta maaf, tapi tolong tetap diproses karena saya sudah menyiapkan bahwa Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri itu ada ajarannya yang menyimpang dari agama. Dan saya sudah siapkan datanya. Ini datanya sudah saya siapkan, yang versi Arab dan versi Indonesia sudah saya siapkan. Ya, jadi jangan membela membabi buta, wahai para alumni Al Khairat, Palu, Sulawesi Tengah, Minahasa dan sekitarnya. Jangan, kita adu data, gitu loh. Inilah kekayaan Islam. Ya, jangan adu otot, adu data, jangan adu okol, adu akal, gitu loh. Al-insan, ya, itu ahsani takwim, ya, bukan seperti al-hayawan, ya. Kita ini manusia yang berakal, sebaik-baik ciptaan Allah, gunakan kelebihan kita. Itu. Jadi sudah kami siapkan siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu. Gitu loh. Lah, kan beberapa kali sudah diusulkan gagal menjadi pahlawan nasional. Kan sudah dikasih gelar guru tua sekaligus dapat lencana mahaguru ya pada tahun 2010 yang lalu. Mau nuntut apa lagi? Ya kan? Dikasih hati ngerogoh rempela. Gitu loh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang saya hormati. Ya, sebagai seorang mukmin muslim menasehati, panjenengan saya nasihati, turunkan tensi, intonasi.
ucapan panjenengan seperti ini tadi, istighfar yang banyak, memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Jangan kamu ciptakan kerusuhan di Indonesia. Saya melihat jenengan seperti itu menangis saya. Menangis, benar-benar menangis. Kok ada orang yang ngaku Islam, ya sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji, perilakunya seperti ini. Lisannya yang terbiasa membaca Al-Quran digunakan hanya untuk menipu, memperdaya, mengadu domba. Eman-eman Kang Mas sudah tua, buat untuk membaca Al-Quran saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sempat menangis. Bukan berarti tidak berani, jangan menantang Kiai Ibu. Jangan menantang Kiai Ibu. Habis kalian. Tapi kami masih sadar bahwa jenengan itu muslim, mukmin. Dilarang untuk menumpahkan darah, ngumbar keperawiran, hartanya dirampas dan lain sebagainya. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, yang sudah bahas tema bahwa berdasarkan makalah ucapan dawuh dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengatakan tentang torekoh-torekoh yang ada di dunia, yang nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dan begitu juga torekoh-torekoh kubrowiyah lainnya. Banyak yang tersesat dari jalan Tuhannya. Lah, sekarang buktinya mana? Gitu loh. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor Malaysia mengatakan, ada kitabnya Kang Mas, 2 juz. Saya sampaikan 1 juz saja, juz 1. Nanti jenengan buka di haisin.com, baik yang kontra dengan saya. Baca semua dari awal, tidak hanya poinnya di halaman yang kita buka saja. Bahwa sudah sejak awal memang Habaib Ba'alawi itu mengaku torekahnya itu torekoh yang paling sahih, torekoh yang sahihah, mu'tadilah, Shiratal Mustaqim, itu loh. Itu selalu disampaikan terus oleh leluhur Ba'alawi, dan getol terus juga mengajak non Ba'alawi untuk memasuki torekoh alawiyah, alawiyin itu. Bukan alawiyah yang asli, tetapi torekoh Sadah Ali Ba'alawi. Di halaman 53 Uqudul Almas, 53 dulu nggih, buka 53 dulu. Keterangan panjang sebelumnya, lalu ditutup dengan fa'ulima anna tariqatas Sadah Ali Ba'alawi hiya Shiratullahil Mustaqim. Maka diketahui setelah rentetan bahasan di awal tadi bahwa torekoh Sadah Ali Ba'alawi itu adalah torekoh yang paling lurus. Ihdinas Shiratal Mustaqim, itu ya torekoh Ba'alawi. Itu. Wahum alladzina an'amallahu alaihim bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa ma'iyatin nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Halaman 53 kitab Uqudul Almas karya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Ini termasuk pengarangnya adalah tokoh utama yang mendirikan Robito Alawiyah. Ini harus dikaji bersama di pesantren-pesantren seluruh Indonesia sampai perguruan tinggi semua, supaya tahu, gitu loh, supaya tahu. Lah dikasih tahu kok ini malah jawabannya malah ngajak perang. Itu piye to ki? Piye to ki? Ya perang data, tunjukkan datamu, kan begitu, bantahlah dengan argumentasimu, kan begitu. Terus selanjutnya kita masuk ke halaman 106, pasal yang kelima.
106 Uqudul Almas juz 1. Uqudul Almas bimana kibil Imamil Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos. Juz 1 halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima. Fit tahdhiri, dalam menerangkan tentang mewanti-wanti ya, untuk menghindari minat toroiki, dari torekoh. Toroik jamak taksir ya. Asyaitoniyati, yang sebangsa setan. Nah, ini loh. Ngata-ngatakan torokoh setan, al-mamkutah lah. Ya begini itu loh. Iblis gitu ya. Ya enggak iblis ngono sing rondo, kan iblis kan ahli ibadah ya. Lah misalkan bahasa kebun binatang kadang-kadang ya kotoran itu loh, keluar semua itu. Coba ya. Ya Allah, astagfirullah. Kadang-kadang tuh mikir wala itu aneh ya, kok ya nyata itu loh. Kok ada orang seperti ini itu loh. Itu dulu tuh darahnya darah apa itu loh. Yang menyeplai otak dan hatinya itu dari makanan dan minuman apa itu loh. Saya itu kadang-kadang heran itu loh. Heran ya. Tapi ya terbukti nyata ya. Gitu. Ya Allah, fit tahdhiri minat toroiki asyaitoniyati al-mamkutati al-mu'diyati al-mu'addiyati ila zindikoti wal kufri as-sorihi. Cobalah kita belajar membuka kitab-kitab karya selain Ba'alawi. Mesti itu enak. Membaca itu isinya ya enak. Karya Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ghazali ya, Al-Hikam ya. Kitab-kitab semua itu mesti enak-enak. Mau coba nang pikiran itu ayam adem itu loh. Nek mau coba kitabnya Ba'alawi kok mesti ya heran aku. Nek gak goblok, mohon maaf nggih, gak bodoh ya tersesat itu. Ya Allah, astagfirullah nggih. Fit tahdhiri minat toroiki syaitoniyati al-mamkutah. Ada yang maknai al-mamkutah yang berkekuatan. Al-mamkutah itu sifat dari syaitoniyah. Al-mamkutah itu yang terhina. Kalau misalkan syaiton ya ar-rajim gitu loh. Tapi kalau ini kan mu'annas ya, tak marbutoh, syaitoniyah, al-mamkutah, al-mu'adiyah, yang mendatangkan ila zindikoti, kepada sifat kafir zindik, wal kufri, dan kufur yang asor, yang jelas nyata, kufur yang nyata. Dzakarona fi ma sabaqo Zikrul Habibi Abdillahil Haddad. Mesti nanti Abdullah bin Alwi Al-Haddad mesti. Jadi kenapa Pak saya ditanya banyak kiai, kok Kiai Nur Ekia melarang Rotib Al-Haddad? Rotib Al-Haddad itu pengarangnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya ini mengatakan jenengan-jenengan itu tandekos setan. Coba Jatman itu mau di-Ba'alawikan, Torekoh Sadah Ali Ba'alawikan oleh LBY, tapi nggak berhasil ya. Alhamdulillah aman sekarang dulu. Kok ada pengikut Torekoh Al-Mudabaroh An-Nahdiyah membaca Rotib Al-Haddad itu bagaimana? Kalau toh masih tetap berat meninggalkannya, ya silsilah wasilahnya dirubah, tidak ke Imam Al-Faqihil Muqaddam, tidak ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tetapi ke Imam Ar-Rifai. Nah, gitu, okay? Imam Ar-Rifai saja, dan niat untuk zikrullah saja, gitu. Jadi ini lagi ada bukti ya yang sudah kami bagikan kepada panjenengan semua tentang mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang versi bahasa Indonesia. Satu-satunya ini enak. Ya, sudah kami bagikan ke panjenengan semua. Kami ulangi lagi di halaman 57 ya. Anna tariqas Sadah Bani Alawi aqwamut turuq wa a'daluha wa siratuhum ahsanus siyar wa amsaluha wa annahum alat tariqil musla wal muhayyail afyah wal masra'il awdah wasabilil aslamil awdah wala yambagi li khalfihim ayyan tahiju bi ghairil manhajil ladzi daraja alaihi salafuhum. Artinya karena itu tarekat Al-Ba'alawi adalah tarekat yang paling lurus dan paling tengah,
langkah hidup mereka adalah sebaik-baiknya langkah hidup loh ya. Ada terjemahnya, sudah kami bagikan semua ke panjenengan. Siapa sebenarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta pada usia 4 tahunnya itu. Jadi ini tidak fitnah, ada datanya semua. Oke. Kembali ke materi. Zakarona fima sabako, zakarona nuturaken ing kita fima ing dalam keterangan sabako kang wis dingin apa ma. Dzikrul Habibi Abdillahi ing oleh nuturakene Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad li hadhi taraiki marang ikilah pira-pira tarekah asyaitoniati kang sebangsa setan. Al-mamkutati kang den ino-ino, den asorno. Wa annaha lan sak temene taraik asyaitoniyah iku kanat ana apa taraik asyaitoniyah ana iku maujudatun wujud fi jihati ardidikan ana ing arah-arahe tanah Dhaka Bangladesh atau India, minal Hindi saking tanah India, wa fi Asia lan ana ing tanah Asia, ya Asia Tenggara, Asia Timur Raya, semuanya. Wa annaha lan sak temene taraik iku al muradu kang den karepake bikaulihi kelawan dawe Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dawe ngene, wa bi jihatin ukhra lan kelawan arah sing liya min aqsa ardil Hindi, yaiku ana ing pucuke tanah Hindi. Termasuk Indonesia ini kan tanah Hindia Belanda. Hindi Asyarqi, Hindia Timur Belanda. Orang-orang Yaman, Hadramaut sana itu mengatakannya sebelum adanya nama Indonesia Raya. Wa fi kalamihi lan iku ing dalem pangucape Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadza kang yo iki ma utawi barang. Tadi mubtada muakhir ma itu. Tadi khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Wa fi kalamihi lan iku tetep ing dalem kalam pangandikane Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadza kang sing masalah iki ma utawi barang atau dawuh yufhimu kang mahamake apa ma minhu sanging kalam annahum sak temene para menungso umat Islam iku kanu ana sapa penduduk Asia, Indonesia, Dhaka, Belanda, ya Belanda, jajahan Belanda. Iku kanu ana kabeh iku yusamuna padha ngarani ing aksal Hindi, ardul Hindi, Sumatera ing tanah Sumatera. Sumatera mulai Aceh sampai Lampung ya. Ya. Allati minha kang iku sanging bumi Sumatera, Asia ya termasuk daerah Asia wajihatiha lan arah-arah sekeliling Asia minal Jazairil Jawiyati sanging pulau-pulau yang ada di Jawa. Jadi Celebes Sulawesi Nusa Tenggara itu termasuk Jawa. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani itu ya Jawa. Nanti Syekh Arsad Al-Banjari ya kadang-kadang menggunakan Jawa gitu. Bahkan Malaysia pun kadang-kadang menggunakan kata-kata Jawi. Wa ghairihan lan liyane pulau-pulau yang ada di Jawa. Bidzalikal ismi kelawan menggono-menggono aran atau jeneng ai aksol Hindi tegese pucuk ya poe negara India. Awil Hindil Aqsa utawa India sing paling dhuwur atau paling adoh. Aqsa itu ya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh, masjid terjauh ya dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Aqsa itu jauh, ya ini Hindia jauh ya Indonesia itu nggih. Bal innal amro asaddu min dzalik, luweh nemen maneh ya. Bal sakwalike innal amro sak temene perkara iku asaddu luweh nemen min dzalika saking menggono-menggono tinutur ngarep ya, termasuk tentang Thariqah Asyaitoniyah Al-Mamkutah. Fa inna tilkat taraik monggo krana sak temene menggono-menggono Thariqah Al-Kufriyati, fa inna tilkat taraiki Al-Kufriyati kang bangsa kufur iku muntasiratun nyebar fi biladil Melayu ana ing tanah Melayu ya Malaysia termasuk Singapura
termasuk pateni Thailand sana, wa Jawa dan Jawa. Jawa. Wama lan daerah walaha kang ana sak kitere, sak kelilingi, sak cedake Melayu lan Jawa. Wa fi biladi Zanzibar lan ing tanah Zanzibar, wa biladi Sumal lan tanah Somalia, wa fi Aden lan tanah Aden Oman, wa Arbadia lan ana ing daerah-daerah sekitar daerah masuk-masuk pedalamane Aden, wa ba di Kura Lahaj lan ana ing sebagiane desa-desa ing ana daerah Lahaj, wa kulliha lan wa kulluha. Ini atofnya ke ini wakulluha, jadi bukan wakulliha. Wakulluha lan sekabehane toroik iku muntasyiratun nyebar bil intisabi kelawan nisbatake ilat toro iki maring pira-pira tarekah al masyhurati kang terkenal kan Naksabandiyati kaya dene tarekah Naksabandiyah wal Qadiriyati lan tarekah Qadiriyah. Wa ba'duha lan sebagiane tara iki ku ghairu muntasibin ora nisbatake ing tarekah iku mau Qadiriyah lan Naksabandiyah. Wa suyuhuhum anapun utawi guru-gurune mursite tarekah Qadiriyah lan Naksabandiyah iku qad yakununa teman-teman ana kabeh iku minal juhalil buhti termasuk wong kang bodho-bodho ora ngerti. Au minal ladina atau sangking golongan yang wong akeh adroku kang padha nemu sapa alladzina ilman ing ilmu nakison kang kurang. Jadi pemahaman wawasane kurang. Jadi kalau misalkan Habib Utsman bin Yahya ya mengatakan tarekah yang ada di Batavia, di Hindia Belanda semua yaitu tarekah yang salah, yaitu ya karena memang ada leluhurnya yang berfatwa mulai Abdullah bin Alwi Al-Haddad seperti ini. Jadi ingin paling bener dhewe ya gitu. Au minal mukabbina utawa termasuk golane wong kang nyalai paham ala kutubil Kailani ing atase kitab-kitab karyane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Au min ba'di firaqi Ismailiyati utawa termasuk kena pengaruh sebagian sangka pantan-pantane Syiah Ismailiyah. Al-Ghaliyati kang nemen oleh ngejok-jokno ya fanatik buta. Al-Mutalawwinati kang den warnani bilauni ahli tasawufi kelan wernane ahli tasawuf ahli sufi. Au min ahli wahdatil wujudi utawa termasuk sangking wong kang masuk tarekat wahdatil wujud ya. Al-Mutamajjisati kang bangsa Majusi, bukan Majusi, mutajassimah ya. Nyerupakno Allah kalian jisim atau jasad insaniyah ya dengan jasad makhlukiyah gitu. Jadi ini halaman 106 ini jelas membuktikan bahwa mereka itu tidak suka tarekoh selain dari tarekoh mereka. Karena tarekoh Aluba Alawi adalah tarekoh yang paling sirotol mustaqim daripada lainnya. Bahkan di dalam kitab Manhajus Sawi ya, itu justru malah lebih sorih lagi, yakni halaman 50 ya. Saya tidak membuka nanti biar tidak melebar bahasannya. Sangat-sangat mengunggulkan klannya, tarekatnya, pemahamannya ya di antara lainnya itu. Mencaplok nama-nama Imam Al-Ghazali, tokoh-tokoh sufi Ahlussunnah wal Jamaah semua diakui, bahkan mengaku sebagai mazhab Syafi'i juga. Tapi lama-lama nanti ditenggelamkan oleh mereka. Jadi kami ulangi lagi, nanti jangan bisa baca sendiri halaman 106 pasal yang kelima dalam menerangkan tentang mewanti-wanti kepada seluruh umat Islam jangan sampai masuk dalam tarekoh-tarekoh syaitoniyah ya, Qadiriyah, Naksabandiyah. Jadi pengumuman Pak Yai Khalwani ya untuk menyampaikan ini ternyata seperti ini ya kaum Mbak Alawi itu gitu. Jadi ini tidak fitnah. Walaupun saya dulu masuk Bai'ah tarekoh Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah ya, tapi tetap ya tidak menyalahkan tarekoh-tarekoh lainnya. Tarekoh Siddiqiyah ya nggak masalah. Metode
jalan menuju Allah, wusul ilallah, bukan wusul ila syaitan. Lah ini mengatakan tara'iqo syaitoniyah al-mamkutah yang mendatangkan kekafiran, kezindikan yang nyata. Disebutkan kepada kami tentang ucapan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang tarekoh-tarekoh ini yang memiliki jalur syaitoni al-mamkutati, bahwa sesungguhnya tarekoh-tarekoh syaitoniyah mamkutah itu ada, berkembang ya di seluruh kawasan tanah Dhaka Bangladesh sana. Dari tanah India ya dulu kan nggak ada ya, Bangladesh India pecah dengan Pakistan itu kan ya abad 20-an ya, dulunya kan nggak ada, abad 19 itu belum ada, masih Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, India, bahkan sebagian Kashmir yang jadi rebutan itu, perbatasan itu. Jadi bahwa yang dimaksud dengan ucapan tersebut adalah bahwa di wilayah yang berada di Hindia belakang atau India jauh lah ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ternate, Tidore ya, sampai Papua ya. Itu keadaan tarekat tersebut berkembang di daerah yang dinamakan Sumatera. Yang mana Sumatera itu termasuk bagian daripada Asia dan seluruh kawasan dari kepulauan yang ada di Jawa dan lainnya, dengan nama Aqsal Hindi atau Hindil Aqsa. Lah, lebih dari itu, bahwa sesungguhnya torekoh-torekoh kufriyah muntasirah yang menyebar di tanah Melayu, tanah Jawa dan sekitarnya. Tidak hanya itu ya, di Zanzibar, di tanah Somalia, Afrika itu, dan di Aden, semua itu menisbatkan tarekoh tersebut pada tarekoh yang terkenal, yaitu tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarekohnya ulama-ulama kita, leluhur kita dulu itu nggak ada tarekoh Alubah Alawi, itu nggak ada. Ya tarekoh Kubrawiyah, ya tarekoh Qadiriyah Naqsabandiyah, itu tarekohnya tarekoh leluhur kiai-kiai kita dulu. Jadi kalau habis sholat itu mesti wiridan astagfirullahaladzim alladzi la itu Qadiriyah, ciri-cirinya itu Naqsabandiyah digabung, biasanya Qadiriyah Naqsabandiyah, dan diakui sebagai tarekoh yang mutabaroh oleh Nahdlatul Ulama. Jadi seharusnya Jatman, Nahdlatul Ulama semua itu tahu sejarah tarekoh-tarekoh yang ada di dunia. Pernah kan Jatman dikata-katai seperti ini di dalam kitab Uqudul Almas. Ya kita harus tahu, oh ternyata begitu ya. Gitu. Jadi menisbatkan tarekohnya kepada tarekoh Naqsabandiyah dan Qadiriyah. Dan ada yang tidak menisbatkan alias mandiri ya. Lah, mursyid-mursyid mereka itu bodoh. Jadi misalkan Mbah Khalil Bangkalan misalkan ya. Nah, itu yang masuk dalam kategori ini. Mau kiai-kiai kita kiai dulu kita ya mursyid torekoh, termasuk ya, abahnya Yai Khalwani ya, itu kan ya mursyid torekoh juga, abahnya Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji, Pak Yai Munji ya torekoh semua, mursyid torekoh, berarti bodoh semua. Wawasan sedikit aja wawasannya, keilmuannya ilman nakison, atau orang yang tidak bisa memahami kitab-kitab ya karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini Al-Kailani, Kailani sama, atau termasuk kerasukan ya, paham firqah Syiah Ismailiyah ya yang hulu, yang diwarnai dengan warna ahli tasawuf, atau termasuk kiai-kiai kita dulu itu penganut paham wahdatil wujud, termasuk aliran Al-Mujassimah. Jadi perlawanan mursyid torekoh Banten ya, gara-gara fatwanya Habib Utsman bin Yahya itu ya, semua dikatakan mereka itu ya torekoh sesat syaitoniyah semua. Ya termasuk kalau masuk kategori sekarang ya Abah Suryalaya Banom ya. Ya semua masuk ini ya torekoh syaitoniyah. Ya enggak lah, jenengan nggak tersinggung tak ini? Oh kalau nggak tersinggung ya lepaskan saja jubah Anda. Kalau tarekoh Anda dihina-hina,
Thariqah Syaitoniyah Al-Mamqutah Al-Mu'addiyah ila Zintiqah wal Kufur. Sorry, jenengan nggak tersinggung ya tersinggung ya, jenengan ya lepaskan saja jubah imamah Anda kan itu. Jadi ini ada kitabnya, nanti banyak. Sudah kami baca mulai dari muqaddimah kitab Qudul Almas ini, termasuk tentang thariqah batin, thariqah lahir ya, termasuk ada sanad khusus, sanad umum, semua sudah saya baca dan tetap tidak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih mengunggulkan klannya gitu, meninggikan kastanya. Ya hampir sama seperti Syekh Al-Jufri, nanti kami bahas pada tema yang khusus tentangnya. Sudah kami siapkan. Oleh sebab itu, hampir 1 jam ini, subhanallah, enggak astagfirullah. Oke. Kita berinteraksi ya. Tadi sudah dikirimkan, langsung baca ini atau baca ini? Baca ini, saya ikuti aja. Nanti kadang-kadang sebab ini banyak tulisan Pak Ahmad Ali thariqah Lutfi. Nggih, Om Jinku bahaya ikut thariqat selain thariqat Imam Junaid, Imam Ghazali. Nggih, insyaallah. Nggih. Thariqah saya itu ya banyak itu tadi. Kalau keluarga saya thariqah Syadziliyah ya. Tapi kalau saya sendiri tak gawe thariqah taklim wa ta'allum. Kun aliman au muta'alliman au mustamian au muhibban itu. Nggih. Pak Nur Hadi, apakah Syekh Al-Jufri juga ikut thariqat Ba'alawi Pak Kiai? Iya, jelas. Ba'alawi itu sudah wejangan dari ayahnya, mbahnya, buyutnya dan seterusnya. Wajib mengikuti thariqah Ba'alawi itu. Nggih. Dan adakah bukti kalau dia juga manusia halus seperti para habib lainnya? Ada, sudah saya temukan syair-syairnya. Syekh Al-Jufri itu tidak memiliki karya kitabnya, hanya syair-syair bait-bait yang disandarkan kepadanya. Dan saya tidak percaya 100% syair bait-bait beliaunya yang menyanjung tentang Indonesia, kemerdekaan Indonesia, Pak Karno itu karya beliau asli, itu saya nggak percaya 100%. Kemungkinan ditulis oleh orang-orang setelahnya, karena beliau Syekh Al-Jufri ini tidak memiliki karya tulis. Mohon maaf, sudah kami teliti. Jadi kami bergerak sejak informasi tentang Bandara Mutiara Syekh Al-Jufri itu, lalu kami kembangkan, kami cari-cari referensinya, ya ternyata ya sama saja, biasa saja, tapi diluar biasakan oleh muridnya, oleh klannya, yang akhirnya dianggap sangat luar biasa, amazing. Lah beliau itu ya keluar dari negaranya, dari Taris ya, Tarim sana, Hadramaut Yaman sana, itu gara-gara di sana dijajah Inggris. Kalau di sana sudah mendapatkan kedudukan yang mulia, lelapo kok Melayu nong Minahasa, Melayu nong Palu, Pekalongan dulu, baru Solo mendirikan madrasah kecil-kecilan, madrasah Robito Alawiyah. Lalu pindah ke Jombang, ya dodolan kain batik, ya ditambah minyak dan tasbih. Bukan mufti, beda dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf yang pernah ke Indonesia mendamaikan konflik antara Ba'alawi dan Al-Irsyad. Lebih mencintai negerinya, saya balik lagi ke negerinya, mangan orang mangan sepenting kumpul, ngono. Itu, tapi yang ini enggak. Akhirnya pindah ke Palu itu. Tahun 1930, meninggalnya tahun 1969. 1969 itu kan Indonesia sudah Orde Lama, merdeka ya. Kenapa kok nggak mengikuti aturan main yang ada di negeri kita? Harus registrasi menjadi warga negara Republik Indonesia. Baru diresmikan kewarganegaraannya tahun 2004-2024 yang lalu. Baru 1 tahun belum ada. Diresmikan oleh Kemenkumham ya, wilayah Sulawesi Tengah. Lah ini kan nggak masuk akal. Nggih, begitu nggih Pak Nur Hadi. Nanti kami bahas khusus jika diperlukan. Nggih. Kami full ya menyediakan
tenaga dan pikiran untuk mengkaji dalam rangka mencerdaskan. Nggih, Pak Pamungkas Pramana. Pak Kiai, ini pertanyaan saya yang dulu. Tasawuf itu ilmu tentang akhlak, tetapi kenapa lompat pagar masuk ke ilmu akidah dan ada yang melompat pagar ke ilmu fikih? Nggih, sebenarnya jika sesuai dengan aturannya harus dikuatkan dulu syariatnya, akidahnya, lalu tasawufnya. Harusnya begitu. Tapi tidak semua sufi itu mengikuti aturan mainnya. Syariatnya tidak begitu menguasai, wawasan kefikihiyahan ya. Terus keakidahan tidak begitu menguasai, langsung masuk jaringan tarekat sufiyah atau menjadi bagian dari torekoh-torekoh sufi itu, yang akhirnya banyak yang salah paham jika mursyidnya tidak menyediakan sarana ngaji syariat lagi, ngaji hakikat lagi. Seharusnya sesuai dengan aturan mainnya begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Harusnya nggih, tidak usah melompat sana sini. Sudah fokus, karena kalau sudah masuk ke dalam ranah sufi itu ngurusi masalah hati, iman, Islam, ihsan, muraqabah, musyahadah. Yakni ihsannya ini digeluti, muhsinin itu sudah tidak berkuar-kuar seperti Kang Mas Rizik Syihab tadi, seperti wah itu sudah tingkatannya itu syar'i saja nggak sempurna itu, ya. Apalagi hakiki, apalagi sufi. Kalau sufi itu tidak boleh berkata jorok, buruk itu pantangan. Langsung membuat noktah kotoran gelap di hati, ya. Ucapan lisan itu bukti daripada bicaranya hati. Isi hati dicurahkan, ditumpahkan seperti ini tadi gitu. Kalau sudah ranah sufi itu nggak boleh sebenarnya. Jadi tidak boleh mujadalah, mukhalafah berlebihan. Kalau sekedarnya nggak apa-apa, nih. Untuk niat tolabul ilmi nggak apa-apa. Karena kebenaran itu harus diuji, tidak boleh hanya sekedar diyakini. Sama seperti nasabah Alawi, kawan-kawan dari suku Kaili yang ada di Sulawesi, bahkan suku-suku lainnya termasuk alumni Al-Khairat, ya masih percaya bahwa Sis Al-Jufri itu adalah cucu Nabi. Padahal tidak. Marga Al-Jufri itu tidak termasuk cucu Nabi. Mbak Alawi itu bukan cucu Nabi, terputus nasabnya 650 tahun. Oleh sebab itu kawan-kawan, ustadz ustadzah, para daeng, para kiai, ayo, kami tidak menghina alma mater Anda, ayo ngaji lagi. Karena Al-Khairat itu kan semboyannya kan Gontor di Indonesia Timur kan itu, pondok pesantren moderat yang ada di Indonesia Timur. Saya sarankan juga Gontor untuk berbenah diri, mau open minded saat ini, belajar lagi, karena materi-materi ilmu seperti yang kami miliki ini tidak dikaji di pondok-pondok pesantren, bahkan di perguruan tinggi nggak ada. Terus itu ayo bareng-bareng ngaji bersama, tak menggurui. Saya tidak merasa menjadi guru atau menggurui, tidak, ngaji bersama kan gitu. Kiai-kiai yang usul tema ini itu kiai-kiai semua. Kiai-kiai minimal pemangku musola minimal itu usul bahas saya bener biye kok torekoh aku kok setoniyah ibu ya. Torekoh setan iku biye aku ya kok diri anak saya bener kok setan iku biye bener oh enggak ya. Nah saya ini kami bahas malam hari ini, sebenarnya ini sudah dibahas oleh kawan-kawan kami ya, dari Gus Hasan Syarif ya, banyak yang sudah membahas dari channel Bejon Donya Akhirat ya, kawan-kawan semua banyak yang bahas. Cuma kok minta ke saya, ya ini hanya untuk menaukidi, bukan menauhidi. Menaukidi, memantapkan gitu. Mantep ya, ben ono dasare ya. Tak bagi kitabe ya, semua bisa mengaksesnya, mempelajarinya. Nggih. Begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Bu Sensita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaum Mbak Alawi dan pendukungnya sepertinya benar-benar kebingungan dan mati kutu menghadapi para pejuang Nusantara sehingga memilih bunuh diri dengan melaporkan Gus Fuad Pleret. Bravo para pejuang pribumi. Nggih. Alhamdulillah Bu Zain Zeta. Kami sudah menyarankan
dengan elegan kepada beliaunya Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi meminta maaf, tapi tidak dengan merendahkan diri. Beliau mengikutinya. Inilah akhlak. Nanti akhlaknya Kiai Nusantara dengan Habib Ba'alawi itu bedanya mana? Bedanya apa? Semua bisa menilai kok nggih. Pernahkah mereka meminta maaf ketika mengatakan malah tadi ditambahi pentolannya rasis fasih monyet dibolak-balik. Ya Allah, astagfirullah. Pak C, nggih, waalaikumsalam, matur suwun nggih. Bravo para pejuang suwun nggih, tanpa jenengan nggak bisa. Semuanya terlibat. Perjuangan ini tidak bisa 1, 2 orang, 3 orang saja. Semua terlibat, seluruh rakyat Indonesia. Nih, Pak Jai, sholat tarawih 23 rakaat 10 menit itu sanadnya dari mana Pak Kiai? Apa dari LDI atau dari Temboro? Sanadnya terputus nih Pak Jai. Nggak ada. Aturan sholat itu, syarat sah dan rukunnya sholat ya termasuk diantaranya tumak ninah. Lah kalau sholat 23 rakaat 10 menit itu tumak ninahnya kapan? Seperti yang terjadi di Blitar itu saya lihat gak ada tumak ninahnya. Lah apakah dapat pahala sesuai dengan keyakinannya? Kalau standar syariah itu gak dapat pahala, fikih itu gak sah karena gak ada tumak ninah. Syarat sahnya sholat gak dijalaninya itu. Kalau masalah hakikat tergantung niatnya, saking semangatnya. Ya seharusnya ya orang yang sudah tersadarkan mau melakukan sholat, semangat mengisi qiyamul lail di bulan Ramadan ini, ya para kiainya itu bijaksana. Kalau sholat 20 rakaat tarawih itu ya tidak terlalu cepat, ya tidak terlalu lambat. Nggih. Khairul umur awsatuha. Setiap perkara itu sebaiknya tengah-tengah saja. Ya karena 20 rakaat gitu. Jangan Allah Akbar, amin. Allah Akbar. Minimal tumak itu 5 dijalankan. Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama, Fatihah, ya, tasyahud akhir, terus sholawat ala Nabi dan salam pertama. Ya itu dijalani, ya sah dan diterima. Jadi tolong, ya ini kan hampir selesai bulan Ramadan tahun ini ya. Kalau bisa ya untuk pelajaran tahun depan ya jangan terlalu cepat lah sholat. Nanti yang tua-tua kasihan, tulangnya itu rompal semua. Nggih Pak Lince Bunce, ya gak ada tumak ninahnya. Nggih Pak Lince Bunce, lah gimana tumak ninahnya? Tumak ninah itu minimal kan 2 ketukan, 2 detik. Kalau nggak bisa subhanallah, Subhana rabbiyal azim ya bihamdi 3 kali ya, Subhana rabbiyal azim bihamdi 1 kali nggak apa-apa. Nggak baca ya nggak apa-apa. Ya penting tumak ninah. Nggak baca nggak apa-apa. Tidak termasuk syarat sah, tidak termasuk rukunnya sholat. Nggih. Begitu nggih Pak Lince. Pak Nasir Jos ya, dan terus cerdaskan kami ya nggih sami-sami sama-sama. Berikutnya Pak Santri Goib. Apakah Habib pada tobat dari mengaku sebagai cucu Nabi setelah Ramadan? Oh malah enggak ya. Kang Mas Muhammad Rizik siapa lah ngajak perang ya Pak Santri Goib, itu bagaimana? Enggak tambah tobat, tambah atos saat ini ya. Enggak, kami tidak mau wirang-wirang no ya, enggak mau meleh-meleh no, enggak. Ayolah, kami pemaaf, bangsa pemaaf ya. Akui kesalahan, rubah perkataan dan perbuatan, sudah. Ayo kita rajut tali persaudaraan. Begitu loh, kami rangkul, tidak pernah kami pukul. Menswiping mana yang pernah menswiping? Justru kita Kiai Nusantara itu diswipingi oleh mereka. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini kurang literasi, kurang informasi ya, kurang referensi. Ayo ikuti kajian kita ini. Ada dari kalangan Ba'alawi yang merampas istri orang, berzina, mabuk-mabukan, yang berkata, wah nggak apa-apa. Begitu nggih, Pak Santri Goib. Pak Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur, kenapa Menteri Agama sampai bawahnya nggak ada tanggapan tentang dzurriyyah palsu sampai saat ini? Mereka takut karena Habib bisa untuk cari
masa waktu pencalonan maupun menjatuhkan siapapun ini berhubungan dengan ilmu preman ya. Banyak-banyakan pengikut ya. Jadi siapa yang memiliki banyak massa bisa menentukan pilihan ya, ketika ada pemilu atau pilkada. Misalkan kalau mau bayar saya punya massa 1 juta ya, saya jual ke calon legislatifnya atau calon kepala daerahnya ya, pasti di ACC saya punya banyak massa, misalkan seperti itu. Ya ini kayak dipelihara itu. Kalau penyelenggara negara kurang merespon ya kejadian-kejadian yang ada ya, nantinya tumpuk-tumpuk masalahnya itu loh. Masalah demo anarkis ya, tolong mahasiswa-mahasiswi semuanya demo sampaikan dengan cara yang bijaksana, karena Pak Polisi itu juga manusia, serba salah ya. Kalau disuruh untuk membubarkan massa itu ya bagaimana ya, kalau menghadapi orang banyak itu serba salah memang. Saya tahu kondisi psikis mental Pak Polisi itu juga saya tahu. Tapi mahasiswa itu sebagai rakyat juga saya tahu ingin melampiaskan kemarahannya. Kok nggak ada kebijakan yang membela ya, menguntungkan semua rakyat Indonesia? Kok malah justru menindasnya? Lah itu loh, mahasiswa ini kan termasuk anak muda itu ya. Jadi darah muda, jadi harus didekati dengan bijaksana. Begitu Pak Toko Suryo. Terus berikutnya Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan, amin. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur, terima kasih. Pak Muhammad Jawari Jari. Astagfirullah. Kapan para habib bertaubat? Tunggu ila ajalin musamma. Pak Doppler, Rizik mustahil berani perang kecuali perang dengan Firza Hussein. Saya itu nggak mau membahas Mas Rizik Syihab dengan Firza itu gara-gara apa? Saya masih menghargai itu loh. Tapi orang itu diregani malah. Jadi ayo lawan saya saja. 1 lawan 1 saja. Jangan libatkan pengikut kita. Ya. Wong tantangan saya kepada Kang Muhdor itu ya sampai saat ini ya nggak ada jawaban. Kalau misalkan lawan di Monas enggak, ya kita lawan ilmu batin saja sekarang. Ayo serang-serangan hizib. Nanti khodam malaikat dari Yaman, jin dari Nusantara, arwah muqaddasah, ya mana yang lebih membela kita? Gitu saja kok repot, gitu loh. Gitu aja kok repot. Jadi kebangkitan Gus Durian itu nanti akan membela kita. Wong kita ini tidak karena apa dan siapa. Ya Allah Ta'ala kekuatan alamiah yang akan berada di pihak kita. Gitu loh. Jangan melibatkan nanti santri 6 sampai sekarang nggak bisa dihidupkan lagi kok. Sudah mati itu bagaimana? Nggak bisa urip maneh. Gitu loh. Kasihan. Kesatria lah. Dulu itu kan ada Achilles itu sama Athena itu ya, perang itu ya, Troya. Nah, film Troya itu loh. Ayo nonton film Troya aja. Paris ya, Paris, Yunani sama Italia. Nggak mau melibatkan pengikut. Paris, Yunani sama Italia. Ya kesatria. Nggak mau melibatkan pengikut. Paris, Yunani sama Italia. Yo, ini namanya kesatria. Nggak daripada melibatkan Paris, Yunani sama Italia. Yo, lebih baik kesatria. Nggak daripada ketika Mas pilih saja, yang pilih dengan Kiai Haji Maduddin Usman atau dengan saya, kan tinggal nunjuk saja. Gitu aja kok repot. Jangan berkoar-koar. Otot ini loh. Sudah sekarang saya hunus silahul mukmin saya sekarang. Ya minimal semoga disadarkan. Pak Hermawet, Pak X41, berperang tanpa pedang, bersyair tanpa pena, dicintai disayangi oleh semua, jasanya tiada terkira kepada bangsa dan negara Indonesia. MH Ainun Najib namanya. Mat Idul Fitri Mbak Nun, we love you. Pak X41 nggih. Cak Nun itu termasuk ya budayawan, agamawan, ya ilmuwan juga. Tapi
akhir-akhir ini jarang tampil ya di muka umum ya. Apa kesehatannya atau bagaimana nggih? Kiai Kanjengnya itu saya masih nunggu-nunggu kabarnya kok. Beliau insya Allah sama seperti Gus Mus ya. Seperti Raden Haji Oma Irama. Iso ngayomi orang yang lebih muda. Nggih, X41 nggih. Pak Hermawat, salam Yai. Waalaikumsalam. Gus Fuad kok minta maaf, penjelasannya Yai, 1 senti pun tidak mundur kok jadi begini, adakah gerangan? Nah, tetap proses jalan. Dulu itu Ahok kan ya sempat minta maaf ya, tapi minta maaf itu menunjukkan akhlakul karimahnya Kiai Muhammad Fuad Riyadi. Kiai pribumi Nusantara ini tuh begini ya, contohlah seperti ini gitu loh. Mau meminta maaf. Ya. Padahal tidak secara soreh, Sis Al-Jufri maunya itu enggak seperti itu. Saya menyimaknya itu enggak terlalu ekstrim seperti itu. Hanya ada sindiran-sindirun ya yang mengarah ke situ. Tetapi kalau Kang Mas Rizik Sihab nanti apa boleh saya bagikan videonya. Ya, monyet semua. Ya Allah, subhanallah. Astagfirullah. Ana wong tua kok perilaku nih kaya ngono ya. Wong ran Jawa nek cara bahasane. Wong ran Jawa yang ini kuwi. Sing dipangan apa iku ora halal 100%. Nggih. Pak Hermawat, salam Yai. Gus Fuad minta maaf nggih, itu untuk memberi contoh. Ngene iki lho, kiai-kiai Nusantara. Jika ada kekeliruannya ya minta maaf. Tapi dengan tidak merendahkan diri, tetap terhormat. Gitu. Mengalah itu bukan berarti kalah. Nah, kan gitu. Karena masih memahami bahwa yang dilawan itu ya sesama umat Islam, ya mukmin, ya muslim, ya muhsin, kan gitu. Tapi justru malah diserang balik, di framing. Dan muhibin ini ya rata-rata meniru Habibnya, sama, hampir sama perilakunya, nggih, idolanya, nggih, begitu, nggih. Pak Mahmud bin Bejani. Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Tanyai, apakah para jengos Ba'alawi pada ngumpul di sekitar kantor pemerintah? Kok sepi kegiatan seperti di PBNU, tapi rame 100 hari pemerintah sekarang klaim-klaim Ba'alawi mohon pencerahan. Nggih, ada nggih yang mendekat ke pemerintah, tetapi tidak semua. Sekarang sangat-sangat berkurang nggih Pak Ben Bejani. Job-job itu banyak yang berkurang sehingga mereka seakan-akan ketika jalan di mana-mana itu tidak dihiraukan ya oleh umat Islam yang sudah tahu tentang siapa sebenarnya mereka. Ya akibat dari perjuangan kita bersama. Nggih, tidak boleh membenci. Perilakunya saja yang dibenci, kalau manusianya tetap kita rangkul bersama, kita sadarkan. 3 tahun lebih ini saya selalu begitu. Ayo kami sadarkan. Kok uangnya ya. Sulitnya minta ampun. Nggih. Aku weruh. Assalamualaikum dari Tanglet. Napa leres merayu wonten tiang tinggal wonten bulan poso mayite mboten ditangkleti malaikat teng kubur. Matur suwun Waalaikumsalam. Kalau hadisnya itu di malam atau hari Jumat nggih. Aman dari fitnah kubur. Ya masalah pertanyaan kubur itu kan qaulu bala syahidna itu sebenarnya itu terjadi pada waktu ketika jiwa ini mau dimasukkan ke dalam janin calon manusia baru ya. Nah, terus ada yang memaknai seperti faham Ahlussunnah wal Jamaah ya, Asy'ariyah Maturidiyah, bahwa soalu qabri itu man rabbuka wa man nabiyuka wa man, itu di alam barzah. Kadang melibatkan jasadiyah, tapi kadang hanya ruhaniyah. Lah, terus kalau di bulan Ramadan apa tetap ada pertanyaan malaikat mungkar nakir? Ada, tetap ada. Nggak ada libur kecuali pada waktu Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar bin Salim itu kan semua malaikat mungkar nakir diliburkan pada zamannya Habib Abu Bakar bin Salim. Sama dengan yang kemarin itu, yang kita baca itu ya. Jadi bisa mensyafaati seluruh umat manusia yang ada di zamannya. Permintaan siapa? Katanya pengarang Sulam Taufik ya, Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir itu. Padahal tidak benar. Nggih, begitu nggih. Kang Sodikin. Nggih. Pak Ahmad Wijayanto, kalau mau angkat orang jadi pahlawan harus ada bukti. Dia berjuang melawan Belanda. Nggih. Kalau nggak ada bukti, ya paling enggak itu pengorbanan. Nggih.
untuk bangsa dan negara. Pak Purbo, justru Kiai Fuad sampai ke meja hijau, Pak Kiai Nur malah bisa jadi saksi ahli dalam persidangan. Nggih, siap. Saya kan sudah ngomong di podcast yang viral kemarin malam itu, nggih. Siap saya. Jadi kami tidak memusuhi semua. Ayo kita adu data. Ini keilmuan, ranah ilmu. Adu akal, jangan adu okol. Tanda orang yang tidak berakal itu menggunakan okolnya. Ya nantang-nantang, ayo sweeping semua. Ayo perang. Ya inilah, ya Allah, tangkap saja Kang Mas Rizik itu. Biar hidup di penjara saja. Sulit sadarnya. Hampir sama nanti seperti Abu Bakar Ba'asyir ini ya. Biar hidup sampai tua di penjara. Kan gak sadar-sadar ya. Mbok ya ceramah itu sing bernuansa ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kan begitu sih. Wong kok dipanas-panas udara itu panas kabeh. Ya nanti ngebom, ayo bom gereja semua, sweeping orang-orang non muslim, kafir, halal darahnya, mati ajur jum. Negara ki ajur. Ya, jadi kadang-kadang itu ada orang yang radikal, semi radikal dan sangat radikal. Nah, ini yang berbahaya, nggih. Ya, orang-orang yang di belakangnya jamaah santri pengikut muhibinnya ini yang tidak tahu apa-apa. Sama seperti dulu zaman PKI 6566 itu. Nggih, bahaya orang-orang seperti itu, berbahaya. Nggak iso menyelesaikan masalah bangsa dan negara, kok malah nambah-nambahi saja. Nggih, Pak Purbo. Assalamualaikum. Wajibnya klan Ba'alawi itu buat agama sendiri. Jangan malah dompleng ke Islam. Padahal ajaran yang mereka terapkan selalu menyimpang dari Islam. Dan parahnya pribumi masih saja ngikutin kesesatan mereka. Nggih. Harusnya mendirikan agama sendiri itu. Nanti biar orang bisa memilih ya. Iki masuk akal ilmiah apa enggak. Kan gitu. Nggih. Daripada ngerusak Islam. Islam kok dirusak. Ngaku Syafi'iyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak sesuai dengan pengakuannya, kenyataannya. Nah, ini kan berbahaya. Ini yang sulit ya kita mendeteksinya. Lah wong ngakune Islam, yo Ahlus Sunnah wal Jamaah, yo Syafi'iyah, yo Torekoy, kadang ya Sadiliyah. Kalau Sadiliyah itu mereka mengakui, tapi kalau Qadiriyah itu kok bencinya bukan main sama si Abdul Qadir. Kadang-kadang kalau si Abdul Qadir Al-Jalani itu dinukil. Hanya sekedar manis di bibir mungkin nggih. Pak Jerry Tambun. Assalamualaikum. Sugeng dalu wong Pekalongan hadir. Nderek ngaos sinambi nunggu orang pada zakat fitrah di musola. Nggih. Zakat fitrah maksimal sampai sholat Idul Fitri nggih. Nggih. Monggo zakat fitrah nggih Pak Jerry Tambun. Waalaikumsalam. Sugeng dalu nggih, sugeng dalu malih wong Pekalongan nggih. Semoga saja yang zakat fitrah banyak. Yang perlu diketahui bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin loh ya. Zakat fitrah, kalau zakat mal beda lagi. Ya misalkan atas nama sabilillah, kiai-kiai itu harus atas nama fakir miskin. Bukan atas nama sabilillah. Zakat fitrah loh ya. Kalau zakat mal boleh atas nama sabilillah. Karena yang diperuntukkan untuk berbahagia ya, bisa makan sama-sama ya, itu zakat fitrah ini. Zakat fitrah ini. Nggih, begitu nggih Pak Jerry Tambun nggih. Pak Muharram 29, jangan pernah bosan yai sampai bolong kuping bebal. Nggih. Nggih, semoga saja nggih. Pak Ahmad Gufroni kajian sejarah di bawah Belanda nggih. Melaku terus. Geliber. Mukibin luar biasa bahlulnya. JG Garok. Kan namanya juga Habib Al-Kaburi. Kala terjadi keributan pasti kabur atau umroh. Nggih. Nggih, Pak Jerry Tambun nggih. Begitu nggih. Terus berikutnya aku roh wis. Sarif Nur Zaman KS. Allahu ya Rob, leres Pak Kiai. Hasutan dan caci maki agar bisa terprovokasi sehingga akhirnya menjadi ribut. Dan memang inilah yang mereka harapkan agar terjadi chaos, kepala dingin dan sabar. Nggih, saya manut guru-guru saya itu sudah menasihati. Ketika menanggapi orang panas itu jangan dengan panas lagi, nanti tambah membara. Api ditiup dia tambah membara. Siram dengan air, ya undulah ya. Astagfirullah. Kadang-kadang saya itu ya kak bisa begitu ya. Ada manusia seperti itu yang dimakan itu apa itu? Kadang heran itu. Apa ya batu yang dimakan itu? Semen dimakan itu. Kadang-kadang itu heran saya. Kok atos itu? Sampai bisa mengotori hati. Memang inilah yang mereka harapkan. Nggih, jangan terpancing. Ini jangan terpancing. Nggih, tidak. Kita tidak terpancing nggih.
Pak Ahmad Wijayanto. Sekarang saya jadi ragu keilmuan Ba'alawi. Apa memang tersambung ke Rasulullah, apa cuma disambung-sambungin? Disambung-sambungin. Nggih. Disambung-sambungin. Jadi terpaksa nyambung. Nggih. Karena memang kebohongan itu tidak akan pernah sempurna. Kejahatan itu tidak akan pernah sempurna. Pasti ada kekurangannya. Jadi kitab-kitab mereka itu kita buka bersama, ya begini hasilnya. Gitu. Jadi tidak beda ya, nggih, dalam prinsip intelijen, kepolisian, ya, diskrimsus itu, kriminal khusus itu pasti tidak ada kejahatan atau kriminal yang sempurna. Pasti ada titik kelemahannya. Nggih, begitu nggih. Nggih. Berikutnya Pak Bambang Gunawan, ada TIJ. Nggih, kalau Pak TIJ mau bicara, nggih Bang Tunggu Iqbal Johar, monggo bicara, nggih, menanggapi bicaranya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab sore tadi itu yang ngajak perang pakai imamah warna hijau siap perang, ya, yang nanggapi itu dari duriahnya Tauku Umar, Cik Ditiro, ya, TIJ sana, nggih, nggih. Begitu Arsenio Ar-Rasyid, Bismillah tetap istiqomah TKN Suryalaya, nggih. Torekoh Qadiriyah Naksabandia TKN. Kalau jenengan buka ini tadi, jenengan termasuk Torekoh Syaitoniyah. Al-Mumkutah ila zindikoh wal kufri as-sorihi, kan begitu nggih. Nah, jenengan nggak tersinggung ya lepaskan saja imamah panjenengan. Nggih. Pak Ahmad Ali, Rizik jadi kode hijau. Mang Ucup, sekarang yang koplak bukan rakyat kecil, justru yang daplek pejabat bela Ba'alawi. Om Jinku. Pak Ahmad Saleh, orang sakti aja ada kelemahannya, kata aku. Nggak ada orang sakti sekarang. Itu 3 kali. Ya, jinnya yang mendampingi itu harus dibayar tinggi. Kalau perjanjiannya selesai ya bro, harus dibayar tinggi. Oleh sebab itu nggak ada. Kalau perjanjiannya selesai ya bro, harus dibayar tinggi. Oleh sebab itu orang. Kalau perjanjiannya selesai ya bro, orang yang tinggi. Oleh sebab itu orang. Kalau perjanjiannya selesai ya segala ucapan dan perbuatan itu akan. Kalau perjanjiannya selesai ya segala ucapan dan perbuatan itu akan. Kalau perjanjiannya selesai ya segala ucapan. Jadi kalau ngomong diatur. Perjanjiannya selesai segala ucapan. Penerekannya kami sampaikan pada waktu kami sampaikan pada waktu yang penting saya tidak mengatakan kepada mereka seperti itu. Nggih, semoga Allah menyadarkan, nggih, melemahkan hatinya, nggih, meluruskan pandangan pikirannya, nggih, begitu. Pak Albi maju terus belum mendukungmu. Siap Pak Lence Bunje ngedobel. Sound dikaco pitulang, nggih. Asap itu suaranya double nggih. Sudah nggih, sudah enggak double nggih. Mukodam mulai hadir, suaranya menggema yai. Oh nggih. Nah, ini alatnya canggih. Seharusnya FPI itu yang menciptakan gini loh, nggih. Alat-alat yang berteknologi tinggi. Kok membahas masalah perang, TNI Polri itu yang bawa senjata yang resmi. Kita nggak perlu perang. Ya, perang Ambon, Poso, Sampit itu sudah luka lama kok. Nggih. Salah semua mereka. Nggak ada yang saya benarkan. Muslim, non-Muslim yang perang itu ya salah. Tidak bisa mengendalikan amarah. Nggih. Padha wonge kok padha sedulure kok perang. Nggih. Begitu, nggih, Pak Syarif KS, nggih. Berikutnya kok habis ya? Pak Ahmad Wijayanto habis nggih. Terus berikutnya Pak Purbo, sudah bagus lagi kok soalnya ya nggih, siap matur suwun Pak Purbo. Dan kenapa Rizik ngajak perang Yai? Nggih, karena yang diajak perang itu orang yang tidak suka perang. Sekarang perang tanding saja, perang akal data, jangan okol-okolan saja. Itu seperti kerbau lah sama singa itu. Kita pakai akal atau paling enggak ya pakai doa silahul mukmin. Ayo menang khodamnya dari Yaman sana atau dari khodam Nusantara. Gitu aja kok repot kan gitu. Nanti siapa yang tumbang kan begitu aja kok repot.
Jangan melibatkan jamaah muhibin, pengikut, santri-santri, ya, umat Islam yang tidak berdosa lainnya. Ambillah pelajaran Kang Mas Rizik. Jangan seperti 6 santri Anda. Mang Ucup, usir Rizik dari Nusantara kalau pengen negara ini aman. Jangan. Saya masih belani loh ya. Jangan. Kawan-kawan itu kiai-kiai usir balik, jangan. Gak punya tanah di sana, itu perang saudara. Nggih. Sakno nggih. Pak, terus beliau Pak Wiparayuda. Ba'alawi sengaja mau mengadu domba. Nggih. Al Khairat alumninya itu ya mau dari domba. Gubernur Sulteng saja itu nggak tahu sejarah. Siapa Sis Al-Jufri itu nggak tahu, nggak ngerti. Heran aku, ya, pejabat tinggi, pelayan rakyat ini kok begini kualitas pemahamannya. Mau jadi apa Indonesia kita ini? Nggih. Ketua MPR yang melaporkan ke Fuad, ya. Ini yang paling nemen lagi itu ada berita Dek Nusron Wahid itu meresmikan sertifikat hak guna usaha di pesantren Dalwaraji Bangil sana. Ya, ini kan hal seperti ini loh. Orang NU, bahkan ada berita terbaru dari Palu sana yang dari kalangan Ansor itu mengecam Kiai Fuad, nggak tahu duduk masalahnya ya. Mari mengecam membela tuannya itu bagaimana? Ayo belajar lagi. Sudah saya siapkan. Nih. Data Sis Al-Jufri semua. Siap kami kaji bersama supaya diketahui semua. Sis Al-Jufri itu siapa? Kita tidak mengingkari jasanya, tetap jasanya ada. Tetapi nggak perlu jadi pahlawan nasional, tidak perlu diabadikan menjadi nama bandara, nggak perlu. Silahkan, silahkan bagi yang mengikuti kebaikan-kebaikannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya adalah Kitab Uqudul Almas bimana kibil Imamil Arif billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Juz 1 halaman 106 dan halaman yang pertama tadi ada mukadimahnya halaman 53 tentang Torekoh yang paling Siratul Mustaqim adalah Torekoh keluarga Ba'alawi, dan didukung oleh kitab yang menerangkan tentang manakibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di antara isi yang ada di halaman 106 Uqudul Almas Juz 1 ini adalah mengatakan Torekoh yang berkembang di Melayu, Jawa, ya Sumatera, ya Somalia, Zanzibar, Oman, Lahaj, semua itu banyak yang bukan wusul ilallah, ya. Torekoh syaitoniyah al-mamkutah, ya, bukan wusul ilallah tapi wusul ilas syaiton, ya, dan menyebabkan kafir zindik, ya, dan kekufuran yang nyata, dan bahkan tercampur aduk dengan paham mujassimah wahdatil wujud, ya, manunggaling kawulolan Gusti, ya. Begitu juga bagian daripada firqah Ismailiyah, Syiah, Al-Gholiyah, Al-Ghuluyah itu. Jadi ini tuduhan sebenarnya tidak benar, tuduhan tersebut, ya, bahwa torekoh yang ada diakui oleh Jatman Nahdlatul Ulama itu muktabaroh, ya sahihah. Tergantung bagaimana, kalau ada kekurangannya ya tetap dibenarkan bersama. Jangan karena benci Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada rasa dendam sehingga mengatakan torekoh selain torekoh Alu Ba'alawi itu sesah atau sesat. Yang benar itu hanya torekoh keluarga Ba'alawi saja. Ini termasuk mau menguasai, memonopoli, ya, torekoh-torekoh yang ada dalam keislaman di dunia ini. Mungkin demikian ya, dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita renungi bersama agar ini didengar oleh yang kontra juga dengan kita, khususnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab sana. Sadarlah, sadarlah, dan sadarlah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tu kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tu. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya enggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tu. Macam-macam omongan mereka tu. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tu. Anehnya tu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini.
Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demit itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.